Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah la ilaha illallah, sudah nama dan abduhu wa rasuluh, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrillah, suatu kehormatan saya bisa tatap muka ya. Pertama-tama saya boleh berdiri ya. Saya boleh pakai spidol dulu sebentar. Oke. Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Wiwid Firmansyah. Oke. Nah, perlu satu gelarnya nggak? Oke, boleh ya. SSI, BLI, CH, CHT, CI, CMNLT, CMGA. Oke, ya. Jadi saya S1 di UPI, jurusan Matematika Non Pendidikan. BLI adalah Busan License Instructor. Ini adalah kompetensi untuk di bidang mental literacy, mind mapping, super memory, dan juga speed reading. Lalu CHCTCI itu untuk 3 kompetensi untuk gelar untuk hipnosis. Saya bisa melatih hipnosis, bisa menghipnosis, dan juga bisa menterapi lewat hipnosis. Lalu CMNLP ada Certified Master Neuro Linguistic Program. Jadi saya bisa merubah, memodifikasi behavior atau perilaku orang. Misal, siapa namanya? Hana. Hana misalnya, aduh kok kenapa sih Pak Wid, saya tuh hari ini kok malas banget belajar. Saya tuh malas banget, atau saya tuh nggak suka banget sama cowok ini, saya pengen menghilangkan cowok itu. Nah, gampang ya, itu ada treatmentnya. Ya, mengingatkan masa lalu kan ya kan. Nah, terus CMG ada Certified Master Grapho Analysis. Saya bisa mengetahui karakter orang, trauma seseorang lewat coretan tangan. Bisa lewat tanda tangan, bisa lewat gambar, atau lewat tulisan tangan. Nah, jadi tadi saya perkenalkan, kalau ditanya kompetensinya apa sih, intinya adalah kerjaan saya mengotak-atik otak agar tidak terpikir terkotak-kotak. Bisa diulangi? Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya namanya brain base. Brain base ya. Jadi brain base cuci otak berarti ya. Kalau brain base artinya semua berbasis otak. Nah, kebetulan saya punya rencana ke depannya ingin adanya brain base dakwah. Jadi dakwah saya itu berbasis otak. Jadi misalkan menjelaskan tentang konsep sholat, konsep khusyuk, tapi lewat otak. Nah, otomatis kalau gitu kita dibukanya dengan gambar otak, betul nggak? Oke, ini otak manusia, anggap gambarnya bagus ya. Karena saya bukan jurusan kesenian. Oke, nah, terus kalau nanti misalkan ini ada gambar otak. Otak itu ada belahan, ada otak kiri, otak kanan, oke? Otak kiri, otak kanan. Oke, setiap hari kalian pakai otak? Pakai otak? Oke, otak manusia hebat nggak? Hebat. Cung yang percaya bahwa otak manusia lebih hebat daripada komputer. Yang percaya otak manusia lebih hebat daripada komputer. Cung. Ayo. Percaya nggak otak manusia hebat? Percaya? Oke, baik. Percaya. Good. Berarti kalau gitu otak manusia lebih hebat dari komputer, percaya? Oke. Banyak yang bilang otak manusia hebat daripada komputer. Pertanyaan saya, acungan tangan yang sering lupa. Oke. Acungan tangan yang susah ingat. Oke. Acungan tangan yang mudah lupa. Tuh. Katanya otaknya hebat. Tapi kenapa Anda sering masih susah ingat, mudah lupa? Sama komputer lebih hebat, tapi sama kalkulator kita kalah ya? Nah, pertanyaan saya adalah, ternyata jangan salahkan otaknya. Jangan percaya dengan, oh ini dengan minum susu ini bisa mencerdaskan. Enggak. Karena cerdas itu adalah turunan. Pintar adalah bentukan. Ya, cerdas adalah kemampuan seorang untuk menyelesaikan masalah. Oke? Kalau pintar ada sesuatu hal yang kalian dapatkan dari latihan berulang. Makanya kalau monyet bisa naik sepeda dikatakan monyet, bukan monyet cerdas kan? Nah, kalau cerdas itu adalah tiba-tiba kalian punya masalah, langsung, idenya kayak gini, itu namanya orang cerdas. Orang kreatif itu orang cerdas. Jenius adalah orang yang punya level kecerdasan di atas rata-rata. Oke? Tapi masalahnya orang cerdas itu punya masalah. Apa masalahnya? Orang cerdas selalu ngegampangin. Karena orang cerdas itu kalau jelasin langsung ngerti. Wah, ngerti. Makanya dia jarang nyatet. Ya, ngegampangin, gak pernah belajar. Kalau ulangan, gak pernah nilai 100. Kenapa? Ya karena ceroboh. Dicontekin sama orang yang nyontek nilainya lebih bagus. Kenapa? Karena yang nyontek pinter. Betul? Nah itulah makanya jadi kalian apakah perlu cukup dengan kecerdasan? Nggak cukup.
Makanya banyak SD-nya pintar ngafal, wow, jago pidato, begitu SMP SMA kelelep. Kenapa? Karena SMP dan SMA semakin tinggi jenjangnya, Anda butuh kepintaran. Kalau Anda cerdas doang, jadinya DO. Betul nggak? Nggak lulus kuliah. Tapi mungkin Anda bisa punya usaha sendiri, bisa. Tapi kan itu baru mungkin ya. Nah, karena untuk menyelesaikan studi, Anda butuh pintar. Artinya perlu melakukan sesuatu berulang-ulang. Oke, makanya sholat selalu diulang. Karena takwa itu bukan sebuah kecerdasan. Takwa adalah sebuah kepintaran. Takwa itu dibentuk. Iman itu dikuatkan. Bukan turunan warisan dari orang tua. Paham? Oke, nah kita lanjut ke otak ya. Otak kanan, otak kiri. Otak kiri, otak kanan punya kelebihan dan punya fungsi yang berbeda. Oke, otak kiri itu mengkontrol tubuh sebagian kanan. Jadi kalau kalian makan pakai tangan kanan, itu otak kiri yang nyuruh. Oke, otak kanan mengkontrol tubuh bagian kiri. Jadi kalau Anda ngambil sesuatu pakai tangan kiri, itu otak kanan yang nyuruh. Makanya kalau otak kanannya konslet, yang lumpuh sebelah kiri. Kalau otak kirinya lumpuh, otak kirinya rusak, yang lumpuh otak kanan, bagian kanan. Karena kan ada yang stroke ya, yang keserangnya sini, tangan kanan yang nggak bisa gerakin. Oke, nah, secara intelektual, otak kiri mengolah informasi yang sifatnya kata. Anda lihat kata, dengar kata, Anda dengar saya ngomong, itu maksudnya otak kiri. Lalu angka. Lihat angka, nulis angka, dengar angka, membayangkan angka. Itu otak kiri, termasuk menghitung. Oke. Lalu ada yang namanya garis. Anda lihat garis, buku sekolah kalian bergaris kan? Begitu dibuka, langsung masuk otak kiri. Oke. Lalu ada yang namanya daftar. Sesuatu yang Anda lihat dari atas ke bawah. Baca buku dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Berarti langsung masuk otak kiri. Lalu ada yang namanya analisa. Dan terakhir adalah logika. Tahu apa itu logika? Hubungan sebab akibat. Oke, contohnya gini. Kalau saya lepas video ini, apa yang terjadi? Kenapa jatuh? Jangan bilang karena dilepas. Takdir. Kamu takdir. Apa yang terjadi kalau ini saya lepas? Kenapa dia jatuh? Bukan logika. Kenapa dia jatuh nih? Kenapa dia nggak ngambang? Yes, gravitasi. Oke? Itu anak SMP yang menjawab. Tapi kalau saya bilang ke anak TK, Dek, kalau ini Om lepas, jatuh nggak? Dia bilang apa? Jatuh. Padahal dia belum pernah belajar gravitasi kan? Karena logikanya mengatakan dia bakal jatuh. Oke? Logika ya. Oke. Lalu nyebrang ke otak kanan. Nyebrang ke otak kanan. Otak kiri hebat nggak? Hebat ya. Ada analisa, ada logika. Kayaknya itu butuh hitungan, kata ya. Seolah-olah setiap hari Anda bergumul dengan otak kiri. Betul? Tapi otak kiri punya kelemahan. Apa kelemahannya? Otak kiri sifat ingatannya jangka pendek. Seberapa pendek? Sebulan? Semenit matu long short memory loss ya. Seminggu? Setahun? Ya, tepat sekali. Kurang dari 24 jam. Tidur adalah cara otak kiri membersihkan lemarinya. Jadi kalau Anda hari ini baca, besok lupa, bilang, Alhamdulillah, otak kiri Anda masih normal. Kan baca pakai otak kiri ya? Itu alasannya kenapa Anda baca hari ini, besok lupa. Makanya nggak boleh belajar sistem kebut semalam. Karena Anda baca hari ini, besok pasti lupa. Benar nggak omongan saya? Benar kan? Karena otak kiri. Ya. Nah, nyebrang ke otak kanan itu mengolah informasi yang sifatnya satu irama. Ya, irama itu ketukan yang berurut. Irama. Bukan lagu ya, bukan musik juga, irama. Lalu ada yang namanya warna. Lalu ada yang namanya bentuk. Lalu ada yang namanya gestalt. Gestalt itu peta. Ya. Lalu ada yang namanya imajinasi. Dan melamun. Otak kanan hebat nggak? Yakin hebat? Kalau kalian di sekolah pakai otak kanan ngelamun, diapain? Tuh, katanya hebat. Kenapa ketika Anda melakukan Anda dimarahin? Nah ya, otak kanan dia banyak diremehkan. Kayak anak TK ya. Anak TK mah dikit-dikit mau makan nyanyi. Ya, mau tidur nyanyi, gitu kan? Seragam warna-warni. Temboknya polos kayak gini atau warna-warni? Warna banyak gambar. Ya tiap hari seragam ganti warna, ganti bentuk. Betul? Nah,
Tapi otak Karno walaupun diremehkan, dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Sifat ingatan jangka panjang. Seberapa panjang? Kita tes ya. Siapa namanya? Hafiz. Punya sepeda nggak, Hafiz? Tapi dulu pernah punya nggak? Oke, masuk TK dulu. Masuk TK, oke. Hafiz masih ingat nggak? Kapan Hafiz pertama kali ke TK? Pertama kali masuk TK, masih ingat nggak? Sama sekali nggak ingat? Oh my God. Asli. SD lah? Enggak. Oh my God. Pertama kali beli sepeda? Enggak juga. Enggak tahu. Nggak pernah. Siapa namanya? Arin. Arin. Ya, Ariel. Ariel. Oh, Ariel. Good. Ariel pernah masuk TK? Awet ya. Pernah pertama masuk TK masih ingat? Enggak, pertama. Suasananya masih ingat? Masih. Pakai baju apa? Warna apa? Hijau. Oh, hijau tuh. Oke. Itu kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu bayangin. Masih ingat warna hijau? Sekarang saya tanya, kamu sekolah kan? Di sekolah pasti baca sesuatu dong? Bisa nggak sebutkan ke kita, Ariel, kalimat pertama yang kamu baca kemarin? Nggak bisa kan? Bayangin 10 tahun lawan 24 jam menang yang 10 tahun. Kenapa? Karena yang warna Anda bisa masuk otak kanan. Sifat ingatan jangka panjang. Tapi yang namanya kata-kata, walaupun baru kemarin, Anda pasti lupa. Dengan ada situasi perbedaan otak kiri otak kanan ini, menyebabkan Anda kalau ketemu orang ingat wajah tapi nggak ingat nama. Tuh, wajah masuk otak kanan kan? Asal pernah lihat di mana ya? Namanya siapa? Nggak tahu, gitu kan? Atau Anda biasanya ingat iramanya tapi nggak ingat liriknya. Ih, lagu baru tuh apa yang naon eta tan gitu kan? Nah, itu dia. Nah, tugas saya adalah menciptakan sinergi agar kita bisa berpikir tidak terbatas. Nah, permasalahannya adalah dari tadi kan saya ngomong masalah otak ya. Pertanyaan mungkin ini orang yang ngomongnya otaknya gimana gitu kan? Oke. Ada penghapus? Ada yang bawa tisu? Oke, sip. Thank you. Oke. Ini saya hapus ya. Ada yang bisa bantu saya nulis nggak? Siapa? Yang cepat. Antum aja deh. Tulisin ya. 1 sampai nanti ya. 1 sampai 25 aja ya. Oke, jadi sekarang angka 1 apa? Jadi gini caranya, teman-teman, kalian satu orang sebutin 5 benda. Bebas bendanya apa saja. Siapa namanya? Jidan akan menuliskan. Oke, satu orang 5 benda ya. Bebas. Jadi misalkan siapa namanya? Hana 1 sampai 5, terus Yuni 6 sampai 10, Juli ya, 6 sampai 10, terus Julfa 11 sampai 15 gitu seterusnya. Oke. Siap. Hana, 1 apa? Bebas benda apa aja, benda apa aja yang ada di rumah. Karpet, oke. 1 karpet. 2 jendela, 3 tas apa? Tas tenteng, tas gendong, tas lempang. Tas gendong, tak gendong kemana-mana. Oke, 4 lampu pijar, lampu neon. Lampu senter, oke. Nomor 5-nya? Pensil. Oke, sambil silakan lanjut. 6. Jam tangan, jam dinding. Jam tangan, oke. Tadi nomor 5 pensil ya? Nomor 4-nya senter ya? Oke. Jam 6 pensil, jam tangan ya. Nomor 7 apa? Yang cepat. Rak buku, nomor 7 rak buku. Tadi yang 6-nya jam tangan ya. 7-nya rak buku, 8 Al-Quran, 9 speaker. Oke. 9 speaker. Terus 10 meja. 10 meja. Baik, lanjut. Julfa. 11 buku tulis. Oke, 12 mimbar. 13 bingkai foto frame ya. Oke. 14 buku gambar, oke. Ya, 15 sajadah. 14 apa? Buku gambar. 15 sajadah. Oke, 16 payung. 17 sandal. Oke, 18 baju koko. Oke, 19 hoodie. Oke, 20
Bolpen. Oke, tadi nomor 5 pensil ya. Oke, nomor 20 apa? Bolpen ya. Oke. Sekarang 21. Al-Quran. Apa? 21 apa? 21 Al-Quran. Apa-apa, biarin. Nggak apa-apa. 2 kali juga nggak apa-apa. Oke, jadi nomor 8 tadi Al-Quran mudah kan? Nomor 21 Al-Quran lagi. 22. Apa? Pot. Oke, pot. Oke, 23. Dompet. Oke, 24. Motor. Oke. 24 motor, 25. Terakhir. Kayu. Oke, good. Oke, thank you. Terima kasih. Baik. Nah, sekarang teman-teman, ini udah nulis ya. Siapa nih? Jidan udah nulis ya. Mau saya sebutin depan apa dari belakang? Mau saya sebutin 25 atau dari 1? Dari 25. Oke, 25 ada kayu, 24-nya ada motor, 23-nya ada dompet, 22-nya ada pot, 21-nya ada Quran, 20-nya ada bolpen, 19-nya ada hoodie, 18 baju koko, 17-nya sandal, 16-nya payung, 15-nya ada sajadah, 14-nya buku gambar, 13-nya adalah frame, 12-nya adalah mimbar, 11-nya buku tulis, 10 meja, 9 speaker, 8 Quran lagi, 7-nya rak buku, 6-nya itu jam tangan, 4 lot atau pensil, 4-nya lampu senter, 3-nya tas gendong, 2-nya jendela, 1 karpet. Oke. Nah, sebentar. Itu baru saya tes aja, siapa tahu salah nulis ya. Sekarang kalian boleh tes saya. Anda boleh tanya saya angkanya atau bendanya. Misal, sajadah mau nanya angka nih. Sajadah nomor berapa? Nomor 15. Atau mau bendanya misal nomor 17 apa? Saya jawab sendal. Oke, silakan. Ayo silakan. Nggak usah tegang, yang dites saya bukan kalian. Kenapa kalian yang tegang? Oke, silakan. Saya pejamkan mata biar tidak kelihatan. Apa? Nomor 19 itu setelah baju koko ya. Ada hoodie. Wih, betul. Nomor 13. Nomor 10 itu meja, nomor 13-nya itu ada frame atau bingkai. Nomor 6 itu jam tangan. Sebelumnya ada pensil, setelahnya ada rak buku. 15 itu ada sajadah, sebelumnya ada buku gambar, setelahnya ada payung. 21 Quran sama kayak nomor 8 Quran juga. Nomor 23 itu ada dompet, sebelumnya ada pot, setelahnya ada motor. Buku gambar nomor 14. Jendela nomor 2. Buku tulis itu nomor 11, center itu nomor 4. Nomor 3. Nomor 4 benar. Nomor 3-nya itu adalah tas. Al-Quran nomor 8 sama nomor 21. Oke. Untuk bisa punya geral BLI, harus bisa menghafal 100 kata dalam waktu 2 menit. Rekor saya 200 kata dalam waktu 2 menit. Oke, selain kata saya juga bisa menghafal angka, tapi karena berhubung waktu, kita untuk angka kita next time ya. Atau mau angka di sini? Mau hafal angka? Oke. Jidan hapus lagi. Hapus Jidan. Bisa didin gitu biasa. Hapus nih. Nah, oke. Bisa didin sama Mr. Wiwi. Jadi nanti ini bukan magic, bukan sihir ya. Teman-teman ingat salah satu aja, apa bebas yang nomor berapapun. Nanti kalau udah beres saya ini, kalian boleh tes saya. Ya. Oke, udah. Oke, sekarang duduk lagi. Makasih ya. Oke, caranya sekarang gini. Masing-masing teman-teman, saya butuh 5 orang nih. Coba siapa aja ya. Sebutin 10 angka ya. Nanti akan saya. Caranya gini nih, lihat nih. Ini saya akan buat baris. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke. Ini angka baris ke-1 ya, ini baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, baris ke-5, kolom ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tadi Jidan udah nulis, sekarang saya coba Ariel. Nulis ke depan Ariel.
Caranya gini, teman-teman, dimulai dari Zidan dulu ya. Zidan nyebutin 10 angka, ya. Misalkan Zidan nulisnya angkanya adalah 17, jangan 17, tapi 17 ya. Nanti Ariel akan nulis angka 1, angka 7, 17 gitu loh ya. Jadi satu kotak, satu digit ya. Oke, Zidan sebutinnya 10. Sebutnya sepasang-pasang, 17, 36, 58 gitu ya. Oh, 36 berarti 36. Yes. Oke. Dan silakan, bentar dulu. Silakan. 14, 28. Enggak, ke pinggir sana. Terus 14, 28, 64, 51, 72. Oke, mau saya sebutin di depan, di belakang, atau dari tengah ke depan, tengah ke belakang? Tengah ke depan. Berarti dimulai dari angka 6 ya. Ada angka 6, 8, 2, 4, 1. Dari tengah ke belakang itu ada 8 ya. Ada 51, 72. Oke? Oke, good. Silakan lanjutin. Siapa namanya? Hafiz. Silakan Hafiz. 23. Oke. 10 nggak ada, kalau kosong ada isinya. 10 06. 06. Oke, terus 12. Oke, terus terakhir 2 terakhir 13. 12 13. Mau sebutin di mana? Depan, belakang, tengah? Di belakang. Oke, 31 21 60 ya, 01 sama 32. Oke, silakan. Siapa namanya? Zulfa ya. Oke, Zulfa sebutin 10. 34 ya, 34. Oke. 34 terusnya lah. 34 50. Oh, 60. 34 60 91. Terus 35. 70. Sebutin depan belakang? Dari depan. 34 06 91 ya. 9 apa? Oh, iya 60 91 35 70. Oke, silakan. 12 lagi. Terus 07 kalau kosong ada isinya. Oke, terus 14 lagi sama kayak nomor 1 nomor 2. 06 lagi sama kayak nomor baris kedua ya. Terus 20. Masih betul depan atau belakang? Di belakang. 02 ya, ada 60 41 70 lalu 21. Terakhir 23 lagi. Kebanyakan 23 ya. 23 28. Kok sama mirip sama yang baris pertama? Terus 07 sama kayak baris keempat. 15. Oke, 15. Terus terakhir 02. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, ini ada 5 baris 10 kolom atau ada 50 angka ya. Perhatikan baik-baik. Teman-teman bisa tes saya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, itu namanya baris. Bisa tes saya dari atas ke bawah atau bawah ke atas, namanya kolom. Bisa juga koordinat. Misalkan, baris kedua kolom ke-8. Baris kedua kolom ke-8 itu ada angka 2. Betul nggak? Sebelumnya ada angka 1, setelahnya angka 1 lagi. Baris kedua kolom ke-8, betul nggak? Angka 2. Sebelumnya angka 1. Setelahnya angka 1 lagi. Oke? Dah. Oke. Di atas angka 2, angka berapa? Angka 3. Di bawah angka 2, angka berapa? Ada angka 5. Oke? Sekarang kalian boleh tes saya. Boleh dari kiri kanan, kanan ke kiri, atas bawah, bawah atas, atau koordinat. Mau diagonal juga boleh. Silakan saya pejamkan mata. Jangan tegang, saya yang dites, bukan kalian. Yo.
Silakan, sok. Lihat. Baris 8 kolom 3. Barisnya cuma 5. Kolomnya 8. Kolomnya 10. Baris ke berapa? Baris ke-3 kolom 6. Baris ketiga kolom ke-6 itu ada angka 1. Sebelumnya angka 9, setelahnya angka 3. Oke, lagi, silakan. Kalian mau ngetes saya yang kata juga boleh kok. Mau campur-campur gitu kan. Saya pengen angka sama yang kata boleh. Silakan, yang Ahwat silakan. Ayo cepet dong. Kok kalian tegang sih, kan yang dites saya? Saya udah ngafal nih, masa nggak dites? Kolom 6 di atas apa dari bawah? Dari atas. Kolom 6 dimulai dari atas itu dimulai dari angka 8, lalu ada angka 6, lalu ada angka 1, lalu ada angka 4, lalu ada angka 7. Gimana? Ya 4. 4 udahnya 7 kan? Oh ya, sorry. Oke, saya ulangi ya. Dimulai yang baris pertama ya, ke kolom ke-6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Salah nulis berarti. Tadi kan nulisnya itu adalah 68. Iya, bukan 64, 68. Karena saya ingatnya 68. Enggak, 68. Serius. Lebih percaya ingatan saya atau tulisan Atul, so? Orang tadi kan udah dites balik kan? Udah saya tes balik kan? 8. Bukan 4, ganti. Nah, ini harusnya 68, bukan 64. Tuh. Oke. Ulangi ya. 8. Tapi benar yang lainnya benar kan? 8, lalu ada 6, lalu ada angka 1, lalu ada angka 7, lalu ada angka 4, lalu ada angka 7. Oke, silakan lagi. Hoodie itu nomor 19. Sebelumnya ada baju koko, setelahnya ada bolpen. Karena yang hafal hoodie tadi hari. Dah? Ahwat belum ngetes? Tes. Kolom atas apa bawah? Atas bawah ya? Oh, bawah ke atas. Oke, dimulai dari bawah itu ada angka 2, lalu ada angka 0, lalu ada angka 0 lagi, lalu ada angka 3, lalu ada nah sebentar nih. Tadi kan 51 ada angka bukan 4. Sebentar. 51 bukan, 78 juga bukan, 14 bukan. Udah kok tiba-tiba ngeblank ya? Mungkin ingat makan. Bukan. Emang saya lagi lapar, tapi bukan. Bisa sebutin satu angka aja depannya. Maksudnya pas baris ke kolom ke-9-nya aja. Oh, 2. Ya. Oke. Itu benar ya? Oke, lanjut lagi. Kapan lagi bisa ngetes? Kalian tahu Jo Sandi? Nggak tahu ya. Belum, nggak kejamanan kalian mah ya. Nggak keumuran. Udah percaya saya hafal semua? Oke, baik. Nah, teman-teman caranya gitu, tinggal foto ya, foto klik misalkan ya, nanti kirim. Kalau mau sambil jalan nih misalnya, sebentar, Pak, saya mau nanya lagi, ngetes lagi boleh nggak apa-apa ya? Oke, saya hapus ya. Oke. Nah, untuk bisa punya geral BLI, itu tesnya tuh harus bisa menghafal 100 angka dalam waktu 2 menit. Rekor saya 144 angka dalam waktu 2 menit. Saya itu dilarang masuk ke kasino. Kenapa? Karena orang semua master memory itu kalau main blackjack cenderungannya lebih bisa menang. Kasino itu apa? Tahu kasino nggak? Tempat judi. Kasino itu tempat judi. Bagus lah kalau kalian nggak tahu. Saya aja belum pernah masuk. Dilarang lagi, bagus lah kan? Karena kalau main blackjack itu bisa menghafal kartu. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian tahu Rubik nggak? Nah, pernah belajar Rubik? Pengen belajar Rubik? Saya bisa ngajarin kalian dalam waktu 3 jam. 3 jam aja cukup. Kalian bisa menyelesaikan Rubik di bawah 2 menit.
langsung mahir. Serius. Karena rumusnya dihafal dengan teknik metode gabungan antara tadi kata dan angka. Ya, gitu. Saya punya panduannya 1 halaman, 3 halaman, kalau 4 halaman lah. Saya buat dalam bahasa Indonesia. Kalau mau bisa saya latih. Oke. Nah, ini untuk menunjukkan bukan apa-apa, untuknya bahwasanya menghafal itu bukan pekerjaan sulit daripada otak. Pekerjaan terberat dari otak itu adalah paham. Ya, berpikir. Kalau mengingat itu, aduh cetek banget, asli. Karena gini, lebah aja, lebah nih ya, lebah yang hanya punya 10.000 neuron, itu bisa nginget jalan pulang. Makanya saya kebayang Bang Toyib ya, udah 2 tahun nggak pulang-pulang. Kalah sama lebah. Ya, artinya dia memori itu tidak diberikan spesial buat manusia. Binatang aja bisa nginget. Jadi kalau masalah belajar kalian cuma mengingat, berarti mohon maaf, kalian masih selevel binatang. Betul nggak? Ya kalau, makanya mohon maaf banget. Ujian kita tuh dulu waktu zaman kalian masih SD mungkin ya, masih ada UN kan? Ya, masih UN ya. SD, waktu kalian masih SD, maksudnya udah ada kakak-kakak kalian masih UN. Betul kan? Fair nggak menurut kalian? Belajar bertahun-tahun, dites hanya dalam waktu 3 hari. Di mana tesnya itu ya, Anda ngitung kancing dengan ngerjain soal, peluangnya sama. Karena itu bukan ujian, itu mah hanya milih tebak-tebak berhadiah, betul nggak? Karena kan jawabannya udah dikasih ya. Anda punya peluang 25% pasti benar. Saya pernah tuh ya, dalam waktu 3 bulan, saya diminta untuk tanda kutip memperbaiki anak yang nilainya masih nilai 4 matematikanya. Bayangin coba, ya. 4 itu kan bukan kemampuan dia 4. Siapa tahu ada di pasangannya, saya ada yang ngasal, Pak, dalam ngisinya. Akhirnya saya datang ke sana, ya oke lah bismillah, waktu itu masih UN ya, tahun 2013. Saya datang ke dia, yuk kita runut dulu. Dari 40 soal matematika, dia yang bisa dia kerjain, yang tidak mungkin salah ada berapa soal? Gak mungkin dong semuanya susah kan? Pasti ada yang kalian bisa kan? Kalau nggak bisa juga, kalian 3 tahun ngapain aja? Oke? Ternyata dia tuh bisa 8 soal. Artinya 8 soal ini saya kasih tes tahun berapapun, UN, dia bisa. Dan selalu benar. Oke, kebanyakan soal teori. Gitu, itu dia waktu kelas 9. Ya. Nah, 8 berarti kalau dinilaikan, 8 itu berarti nilainya dia baru nilai 2 kan? Ya enggak? Karena satunya 0,25 kan? 2. Lalu berikutnya saya bilangin, oke ini 8 udah kunci, 8 ini nggak usah dipelajari lagi. Karena kamu pasti bisa. Sekarang dari 40 soal ini lagi sisanya, berarti dari 32 soal ini, kalian lihat mana yang kamu kira-kira kamu tuh antara ngerti, nggak ngerti gitu. Kadang benar, kadang salah. Tapi kalau belajar kamu masih bisa. Ternyata ada 12 soal. 12 soal. Artinya ini yang saya pelajari. Apa yang terjadi? Saya hanya fokus ngajarin dia yang 12 soal ini. Di dalamnya itu kan ada persamaan linier, ada aritmatika, gitu kan. Yang dia ngerti aja yang 12 soal ini, saya drill semuanya di sini. Ya. Sisanya 20 soal lagi, saya bilang apa sama dia? Jawab B semua. Jawab B, nggak usah dihitung, nggak usah diapa-apain, jawab B semua aja pokoknya. Dan dia udah bener, ini kan nih, 12, saya 3 bulan ini, saya fokus hanya memastikan dia bisa pandai mengerjakan soal yang 12 ini. Ya ini nggak usah dikerjain. Kasih soal tahun 2000, tahun 2001, 2005, 2004, semuanya ngerjain 12 soal aja. Tahu nggak? Harusnya kan kalau 8 tambah 12 kan nilainya 5 ya. Tahu nggak dia keluar nilai berapa? 8,75. Karena kalau Anda ngejawab B semua, pasti ada yang benar. Tuh nggak? Jadi dia tuh 5 nih. Pak ini masih ada beresiko. Tenang. Insya Allah pasti lulus. 40% tuh udah 50% tuh udah bisa. Udah pasti. Sisanya nih yang 20 ini soalnya nggak usah dilihat. B semua jawabnya. Yang lucunya adalah terjadi apa coba? Dia ngisi 50 soal. B semua. Karena dia pikir soalnya 50. Ternyata pada ngumpulin dipanggil lagi sama pengawasnya. Ini apa Pak? Kamu kebanyakan ngilangnya. Ngerti nggak? Soal matematika cuma 40. Dia ngehitamin sampai 50. Pas selesai dipanggil lagi sama pengawasnya. Kamu ngitaminnya kebanyakan. Karena matematika cuma 40. Nah, artinya di sini UN itu tidak didesain untuk mengetahui kemampuan otak kalian. Nilai kalian tidak pernah menunjukkan itu kemampuan berpikir kalian.
Nilai kalian hanya menunjukkan kalian sudah menyelesaikan soal. Mau itu nebak-nebak, mau itu mikir sendiri, sama aja. Betul? Nah, maka, tapi kalau kalian saya kasih soal ini, satu soal ini akan menentukan kecerdasan kalian. Mau nggak? Siapa yang kertas? Ada yang bawa kertas semua nggak? Bawa kertas? Ini terakhir ya, kita akan tutup setelah ini ya. Jam berapa sholat Isya? Oke. Udah kalau gitu nggak usah pakai kertas deh, nggak usah pakai kertas. Ini soal ini diberikan kepada anak SD kelas 3. Oke? Siap ya? Siap nih, perhatikan. 99 ditambah berapa supaya jadi 100, tapi penjumlahnya harus mengandung angka 9 semua. Tidak boleh ada angka lain selain angka 9. Kerjakan. Waktu kalian cuma 30 detik. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini baru soal kecerdasan. Kalian menjawabnya 1 kan? Padahal 9/9. Kan harus 9 semua, nggak boleh ada angka lain. Kalian berpikirnya pasti 0, berapa gitu ya? Kan ada 0, nggak boleh. Oke, dengan berakhirnya soal ini menunjukkan bahwa ternyata kalian belum cukup cerdas ya. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan mohon maaf atas kalau ada kata-kata yang kasar karena saya bukan makhluk halus. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.